Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengarkan juga menonton renungan pada pagi hari ini, dimanapun saudara berada, kiranya saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, saudara semuanya diberkati Tuhan di sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudaraku, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan, tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita menikmati semua berkat Tuhan itu, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon tuntunan Tuhan menyertai kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan di pagi yang indah ini, bersyukur untuk kebaikan-Mu yang telah menyertai dan memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi ini, saya siapkan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan ini untuk kita. Topik renungan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan akan menanggung beban hidupmu. Itu yang akan kita renungkan. Dikisahkan saudara, ada seorang pengkhotbah yang sedang sibuk. Dia belajar di ruang belajarnya. Sementara anak laki-laki yang masih kecil, anaknya yang masih kecil, dia asik membaca buku yang bergambar di depan televisi mereka. Lalu pengkhotbah itu tiba-tiba dia membutuhkan sebuah buku tebal yang terletak di lantai atas rumah mereka itu. Dan dia langsung memanggil anaknya itu dan menyuruh anaknya itu untuk mengambil buku tersebut. Lalu anak itu pun segera naik ke loteng karena anak itu anak yang taat. Dia langsung naik ke lantai 2 rumahnya untuk mengambil buku yang dimaksud oleh ayahnya. Sementara ayahnya itu menunggu di meja belajarnya. Ternyata saudara, anak itu lama sekali dia berada di ruangan atas rumah mereka itu. Sehingga ayahnya mulai gelisah. Dia mulai berpikir, jangan-jangan sesuatu telah terjadi bagi anak saya. Itu yang dipikirkan oleh hamba Tuhan ini, oleh ayah ini. Dan segera ia menyusul anaknya ke lantai atas rumah mereka. Tiba-tiba ia mendengar suara tangisan dari anaknya itu. Lalu ia pun menghampiri anaknya dan dia bertanya kepada anak tersebut. Dia katakan, "Apa yang terjadi anakku?" Dengan terisak anak itu, dia berusaha saudara untuk mengangkat buku tebal yang dimaksud oleh ayahnya sambil dia berkata, "Bukunya terlalu berat bagiku ayah," dia katakan. Sambil dia menangis, ya, menunjukkan ekspresi bahwa memang buku itu sangat berat bagi dia. Lalu dengan segera pengkhotbah itu pun atau hamba Tuhan itu mengambil buku tebal itu sekaligus menggendong anaknya itu dan membawanya turun bersama-sama ke bawah. Dan saat menuruni tangga itu saudara, pengkhotbah atau hamba Tuhan itu pun merenungkan. Lalu dalam pikirannya Tuhan berbicara, seperti inilah yang dikerjakan oleh Allah terhadap umatnya, dia katakan. Ketika umatnya berteriak minta tolong, ketika umatnya tidak mampu lagi untuk memikul bebannya, pada saat itu Tuhan menghampirinya, lalu Tuhan mengangkat bebannya, lalu Tuhan juga menggendong umatnya tersebut
beserta dengan beban yang mereka pikul itu. Sehingga umatnya itu tidak menangis lagi karena beban berat mereka telah dipikul oleh tangan yang kuat, yaitu tangan Tuhan yang maha dahsyat yang telah memberikan mereka kelegaan. Itulah yang dipikirkan oleh hamba Tuhan itu. Dia pun dikuatkan untuk mempersiapkan khotbahnya pada saat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus pernah berkata, sebagaimana firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini ayat yang luar biasa, mempunyai makna yang sangat dalam bagi setiap kita yang mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Tentu saudaraku, kita semua sudah mulai merasa jenuh, risih dengan beban kehidupan yang semakin hari terkadang semakin sulit kita hadapi. Apalagi di tengah-tengah situasi saat ini. Kita merasa terkadang pergumulan yang kita hadapi itu terlalu berat. Beban yang kita pikul itu terlalu berat. Karena telah mengancam segala aspek kehidupan kita. Kita berteriak sehingga kita sering merasa tidak nyaman dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan beban yang berat yang kita pikul, yang menekan kita begitu payah, mari saudaraku, kita berseru, kita mengungkapkan keluh kesah kita. Kita datang kepada Tuhan untuk mengatakan, Tuhan, aku tidak mampu untuk memikul beban ini sendirian. Tuhan, aku sadar bahwa aku tidak mampu dengan kekuatanku sendiri. Maka yakinlah saudaraku, Tuhan akan mendengar jeritan kita. Tuhan akan segera menghampiri kita. Tuhan akan segera mengulurkan tangannya untuk mengangkat beban kita, sekaligus mengangkat kehidupan kita dan memberikan kelegaan kepada kita. Dan dia juga akan menggendong kita sehingga kita akan mengalami sukacita. Tuhan akan membebaskan kita sehingga kita sungguh-sungguh mendapatkan kelegaan dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu memahami, ingatlah saudaraku, tidak ada beban yang terlalu berat jika kita mengangkatnya bersama dengan Tuhan. Yakin saudaraku, terkadang kita merasa pilu, terkadang kita mengeluh, terkadang kita merasa payah. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita yakin tidak ada beban yang terlalu berat jika kita mengangkat beban itu bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu pagi ini saya ingin mengatakan kepada saudara, saya tidak tahu seperti apa kondisi kehidupan saudara saat ini yang sedang berkeluh kesah, yang sedang memikul beban yang berat, yang sedang letih lesu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Letakkan segala pergumulanmu kepada Tuhan. Sehingga engkau dapat melihat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang bisa menolong kehidupanmu pada pagi hari ini. Firman Tuhan katakan, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarkanlah Tuhan yang menolong hidup saudara pagi ini. Biarkanlah tangan Tuhan yang menjamah kehidupan saudara saat ini. Sekaligus biarkan tangan Tuhan mengangkat pergumulan hidup saudara saat ini. Dan biarkanlah Tuhan menggendong saudara sehingga beban hidup yang saudara pikul selama ini sungguh-sungguh diangkat Tuhan, dilepaskan Tuhan. Dan engkau akan merasakan kelegaan dari Tuhan saudaraku. Sehingga kau dapat merasakan ketenangan, semangat, sukacita. Dan dia akan memampukan engkau menikmati segala berkat kebaikan Tuhan di sepanjang hidup saudara di hari ini.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah renungan kita pada pagi hari meneguhkan iman saudara bahwa sesungguhnya Dia Tuhan yang akan mengangkat beban hidupmu. Asal engkau mau datang kepadanya, asal engkau mau berseru dan mau meletakkan hidupmu dan beban hidupmu ke tangan Tuhan, Dia akan menolongmu, Dia akan membebaskan engkau dan akan memberikan kelegaan kepadamu hari ini. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan juga firman yang boleh kami terima renungkan pada pagi hari ini, di mana Tuhan adalah Allah yang selalu peduli dan setia memperhatikan kehidupan kami. Ketika kami merasa letih lesu, berbeban berat, Tuhan menawarkan anugerah-Mu untuk memberikan kepada kami pertolongan dan mendatangkan kelegaan. Berkatilah umat-Mu dimanapun yang mendengarkan renungan ini Tuhan. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang jatuh diangkat Tuhan, yang putus asa diberi harapan oleh Tuhan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba terus mau berdoa bagi umat-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tangan Tuhan mengangkat penyakit mereka, memberikan mereka kesembuhan sehingga mereka boleh merasakan kelegaan dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan menjawab dan memberikan mereka pekerjaan yang baik. Yang bergumul untuk mendapatkan jodoh, Tuhan memberkati mereka sehingga mereka boleh menemukan jodoh mereka yang baik. Yang bergumul untuk keturunan, berkati bibit dan buah kandungan mereka, penuhkan sukacita mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, Tuhan tetap menyertai, memberikan semangat belajar sehingga mereka mampu menemukan semua pengharapan cita-cita mereka di dalam Tuhan. Juga Tuhan, anak-anak-Mu yang bersuka cita bagi karena mereka berulang tahun, penuhkan sukacita mereka, ajar mereka bersyukur karena semua itu adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka hari ini. Ada begitu banyak umat-Mu pagi ini yang sedang bergumul, yang sedang mengalami beban hidup yang sulit, yang berat, bahkan yang sedang terbelenggu oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan renungan juga dua ini, biarlah Tuhan menjamah mereka, mengangkat beban mereka, memberikan kelegaan dan pertolongan sungguh bagi mereka pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, tetaplah semangat saudara. Jadi kuat dalam Tuhan. Jangan menyerah, bersukacita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa. Itu komitmen kami. Dan kalau saudara berharap renungan ini selalu ada menyapa saudara setiap pagi, bantu kami dalam pengembangan pelayanan ini dengan selalu mau membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang bisa menonton. Itu akan menjadi penyemangat bagi kami. Berikan juga komentar yang baik di link YouTube kami. Tekan tombol like juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pelayanan ini. Itulah harapan kami. Kami juga memberitahukan bahwa kami telah membukukan renungan ini dalam sebuah buku renungan inspirasi. Kiranya buku ini bisa menjadi berkat bagi saudara, membantu saudara bertumbuh dalam iman. Dan dengan memiliki buku ini, saudara-saudara ikut juga mendukung kami dalam pengembangan pelayanan ini. Kalau saudara menginginkannya, hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Itulah harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horsan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.